Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope Allah always blessing us. Amin Allahumma amin. Before start this lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita baca doa bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tematik 4F subtema 1 pembelajaran 1-3. Tematik 4F berjudul Cita-citaku dengan subtema Aku dan Cita-citaku. Sebelum memasuki pembelajaran, yuk kita perdalam spiritualisasi pendidikan berikut ini. Dan seandainya ada bacaan yang karenanya gunung-gunung dapat digoncangkan, bumi jadi terbelah, atau orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu itu adalah Al-Quran. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian puisi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui daur hidup hewan yang mengalami dan tidak mengalami metamorfosis. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami macam-macam tempo lagu. Yang keempat, peserta didik dapat memahami keberagaman di Indonesia. Dan yang kelima, peserta didik dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang bermacam-macam. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang yang sangat diinginkan. Untuk mewujudkannya, tentu harus ada usaha dan upaya yang harus dilakukan. Cita-cita berhubungan erat dengan suatu pekerjaan yang akan kita lakukan kelak di kemudian hari. Apakah kalian memiliki cita-cita? Coba tuliskan cita-cita kalian, lalu deskripsikan di buku tulis kalian ya. Ini menjadi tugas pertama kalian pada pembelajaran kali ini. Berikutnya kita akan membahas tentang puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Puisi terdiri atas dua unsur, yakni struktur fisik dan struktur batin. Apakah kalian tahu kedua unsur tersebut? Yuk kita bahas bersama. 1. Struktur fisik puisi terdiri dari perwajahan puisi atau disebut tipografi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Yang kedua, struktur batin puisi terdiri dari tema, rasa, dan amanat. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada sebuah puisi. Macam-macam puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu 1. Jumlah kata dalam satu baris, 2. Jumlah baris dalam satu bait, 3. Persajakan atau rima, 4. Banyak suku kata tiap baris. 5. Irama. Selain itu,
Ciri puisi lama tidak diketahui nama penyairnya. Jadi penyairnya masih dari kata-kata orang, ya. Penyampaiannya dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Contoh puisi lama adalah pantun dan syair. Yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata, maupun rima. Contoh puisi baru adalah balada atau puisi yang berisi kisah atau cerita, dan himne atau puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Bagian-bagian dari puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, sekarang Mister akan berikan tugas pada kalian ya. Ini merupakan tugas kedua di pembelajaran kali ini. Apa ya tugasnya? Tugasnya adalah buatlah sebuah puisi dengan tema cita-cita. Kalian bisa lihat contohnya di buku tematik 4F ya. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis, dan yang kedua adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Tahukah kalian apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Yuk kita pelajari lebih mendalam proses daur hidup pada hewan. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Apa sih itu mamalia, reptil, ikan, dan burung? Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Contohnya kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, reptil. Reptil adalah hewan yang melata. Apa sih, Mister, hewan yang melata itu? Hewan yang berjalan dengan bantuan perut. Contohnya ular, buaya, kadal, cicak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, burung. Burung adalah hewan yang mempunyai bulu dan memiliki sayap. Yang keempat adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dengan alat nafas berupa insang. Contoh daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada cara daur hidup pada nyamuk. Jadi, nyamuk dewasa bertelur. Telurnya berubah menjadi larva. Nah, dari larva berubah menjadi pupa. Dari pupa berubahlah menjadi nyamuk dewasa. Yang kedua, ada metamorfosis pada katak. Nah, katak dewasa bertelur. Telurnya tidak langsung jadi katak dewasa, tapi berubah dulu menjadi berudu. Berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, katak muda, lalu katak dewasa. Dan yang ketiga adalah contoh pada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur. Telurnya tidak langsung jadi kupu-kupu, tapi jadi larva atau ulat. Nah, dari ulat itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, setelah jadi kepompong, barulah berubah menjadi kupu-kupu kecil dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini yang dimaksud dengan metamorfosis. Jadi, dari kelahiran atau penetasan dari telur tidak langsung menyerupai induknya, tapi berubah ke dalam beberapa bentuk. Berikutnya kita akan membahas tempo lagu. Masih ingat tidak tempo lagu pada pembelajaran tema sebelumnya? Ya,
Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Ada berbagai jenis tempo lagu, yaitu grave, yang berarti lambat, berat, tenang, sopan, dan sedih. Ada largo, yaitu dinyanyikan dengan lambat sekali. Ada tempo lento, yang artinya lebih cepat dari largo. Ada adagio, yang artinya lebih cepat dari lento. Ada presto, yang artinya cepat sekali. Allegro, yang dinyanyikan dengan cepat. Nesto, dinyanyikan dengan cepat dan tergesa-gesa. Ada march, cepat seperti orang berbaris. Ada andante, yang dinyanyikan biasa saja. Ada moderato, yang dinyanyikan dengan sedang. Ada larghetto, dinyanyikan dengan lambat. Lebar, tidak selambat largo. Ada ghietto, dinyanyikan dengan lambat, tidak selambat adagio. Andantino, dinyanyikan lebih dari andante atau sedang lambat. Maestoso, dinyanyikan dengan penuh agung atau penuh kemuliaan. Animoto, dinyanyikan dengan penuh semangat. Contohnya nih, kita menyanyikan lagu Mars Al-Azhar. Mars Al-Azhar Sifa Budi itu dinyanyikan dengan tempo mars, yaitu cepat seperti orang berbaris. Berikutnya kita akan membahas apa ya? Berikutnya kita akan membahas sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang kekal? Sumber daya alam kekal itu tidak akan habis, selalu ada. Contohnya cahaya matahari, angin, air, itu merupakan sumber daya alam yang kekal. Yang sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, tapi bisa diperbaharui. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang ketiga ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi kalau kita ambil terus-menerus itu akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Diperbaharuinya dengan apa? Dengan sumber daya alam terbarukan. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat dipelihara perkembangbiakannya. Jenis-jenis pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman di lahan yang basah. Contohnya adalah menanam padi di sawah. Yang kedua ada perkebunan, merupakan kegiatan pertanian pada lahan yang kering. Nah, bedanya perkebunan dengan pertanian adalah tanaman pada perkebunan ditanam pada lahan yang kering. Maksudnya tidak harus selalu tergenang oleh air seperti sawah. Yang ketiga, peternakan. Peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Yang keempat, perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkaran ikan. 5. Kehutanan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Nah, materi terakhir kita hari ini adalah keberagaman di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya keberagaman di Indonesia membuat masyarakat dapat saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Garuda Pancasila.
Semboyan tersebut diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit atau mark as done pada Google Classroom kalian. Itu akan menjadi bukti kalian hadir pada sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.